Perintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya.
Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan.
Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018.
Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat, 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung.
Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai I3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya I3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan I3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya.
Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai ITRI dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya ITRI bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan ITRI. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan.
Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai ITRI dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya ITRI bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan ITRI. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018.
Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat, 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung.
Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya.
Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan.
Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018.
Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat, 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung.
Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai ITRI dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya ITRI bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan ITRI. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya.
Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan.
Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai I3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya I3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan I3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018.
Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat, 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung.
Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya.
Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan.
Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018.
Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat, 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung.
Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai I3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya I3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan I3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya.
Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai ITRI dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya ITRI bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan ITRI. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan Usaid. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan.
Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai ITRI dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya ITRI bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan ITRI. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018.
Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai ITRI dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya ITRI bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan ITRI. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat, 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung.
Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan. Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya.
Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran, dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, ia mengatakan tak bisa berharap banyak dari pasukan pendudukan selain tindakan brutal mereka dalam mencabut hak-hak rakyat Palestina. Namun, ia berharap negara-negara di dunia, terutama dari kawasan Arab dan Islam, tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlangsung. Pemerintah Iran kembali membuka jalur diplomasi melalui perundingan nuklir dengan 3 negara Eropa, Prancis, Jerman, dan Inggris pada Jumat 25 Juli 2025 di Istanbul, Turki. Ketiga negara tersebut dikenal sebagai E3 dalam ranah diplomasi internasional, merupakan kekuatan utama Eropa yang terlibat dalam perjanjian nuklir Iran Joint Comprehensive Plan of Action. Mengutip dari Tribun News, biasanya E3 bergabung dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat atau disebut sebagai P5+1 bila ditambah Rusia dan Tiongkok. Namun, pertemuan kali ini hanya dihadiri oleh Iran dan E3. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Iran, termasuk ancaman diberlakukannya kembali sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sanksi ini dapat dipicu melalui mekanisme snapback yang diatur dalam perjanjian JCPOA dan berlaku hingga Oktober 2025. Sebelumnya, perang singkat yang disebut Operasi Rising Lion oleh Israel dan True Promise 3 oleh Iran itu menggagalkan pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, menyampaikan bahwa diskusi dengan 3 negara Eropa di Istanbul pada Jumat 25 Juli 2025 berlangsung dalam suasana serius, terbuka, dan mendalam. Melalui pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kritik tajam terhadap sikap-sikap negara Eropa mengenai konflik Timur Tengah belakangan ini. Mengutip dari Tribun News, Garibabadi juga menekankan bahwa Iran dengan tegas menolak kemungkinan terkait diberlakukannya kembali sanksi melalui mekanisme snapback yang diatur dalam JCPOA. Menurut penjelasan Garibabadi, ketiga negara Eropa sepakat untuk melanjutkan konsultasi lebih lanjut mengenai masa depan perjanjian nuklir tersebut. Sementara itu, Iran tetap menjalin koordinasi erat dengan 2 negara besar lainnya seperti Tiongkok dan Rusia. Tentunya masih menjadi bagian dari kesepakatan JCPOA setelah Amerika Serikat menarik diri secara sepihak pada 2018. Hamas kembali menanggapi keras tudingan Amerika Serikat yang menyebut gerakan tersebut mencuri bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Gerakan perlawanan Palestina itu menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Mereka merujuk pada laporan yang mengutip penyelidikan USAID. Mengutip dari Al-Mayadin pada 26 Juli, dilaporkan tidak ditemukannya bukti bahwa Hamas terlibat dalam pencurian bantuan dari AS. Hamas menuduh pemerintah Amerika terlalu membela Israel secara politik dan militer. Mereka juga menyebut dukungan AS telah memperparah penderitaan lebih dari 2 juta warga sipil di jalur Gaza, yang hingga kini terancam kelaparan dan pemusnahan. Melalui pernyataan resmi, Hamas mendesak Washington agar menghentikan perlindungan terhadap kependudukan Israel, serta sebaliknya berperan aktif menekan Tel Aviv untuk terlibat secara serius dalam proses politik. Gerakan itu juga mendorong dilaksanakannya kesepakatan pertukaran tahanan dan penghentian agresi demi meredakan krisis kemanusiaan serta membebaskan para tahanan Palestina yang masih ditahan.
Arab Saudi secara tegas menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengirim sistem pertahanan udara Terminal High Altitude Area Defense ke Israel. Akibat eskalasi yang lalu, sistem pertahanan udara Israel nyaris kehabisan stok rudal pencegat. Sebagai langkah antisipatif, Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk menyerahkan sebagian unit THAAD yang telah dimiliki Riyadh untuk memperkuat pertahanan Israel. Namun, pemerintah Arab Saudi menyampaikan penolakan keras terhadap permintaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa sistem THAAD yang dimiliki merupakan hasil pembelian dengan dana kedaulatan negara, serta tidak akan digunakan untuk kepentingan militer pihak lain. Mengutip Tribun News pada 26 Juli, menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer ke Israel berpotensi mengganggu kestabilan kawasan serta bisa berdampak pada kepentingan ekonomi negaranya. Ulama terkemuka Irak Syed Ali Al-Sistani mendesak dunia internasional segera mengambil tindakan atas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terutama terkait kelaparan yang telah menyasar warga sipil termasuk anak-anak dan lansia. Pernyataan itu disampaikan dengan bentuk kecaman terhadap penderitaan berkepanjangan rakyat Palestina yang disebutnya hidup dalam kondisi mengerikan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut merupakan akibat dari hampir 2 tahun kekerasan, kehancuran dan blokade berkepanjangan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli,